Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 4CD4 akan menjelaskan tentang penerapan K3 dalam industri. Saya Hana Isabella, beserta teman saya ada M. Maria Eunike, M. Wahyu Eko Saputro, ada Sonia Amelia, dan Tirza Putri Dianda. Jadi langsung saja, apa itu penerapan K3 dalam industri? Penerapan K3 dalam industri ini dianggap sangat penting karena penerapan K3 di sebuah perusahaan saat menunjang kelancaran proses produksi yang dilakukan. Program K3 sendiri memiliki peran cukup vital bagi setiap tenaga kerja dalam menjalankan seluruh tanggung jawabnya yang harus dijamin dan diperhatikan keselamatan dan kesehatannya selama berada di area perusahaan. Walaupun terkadang penerapannya masih belum dilakukan secara sempurna oleh semua karyawan, oleh karena itu membahas sebuah topik tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di industri menjadi sangat penting. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah suatu daya upaya sedemikian rupa guna melindungi para pekerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama berada di tempat kerja, serta meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan pencegahan dan pengobatan terhadap kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Yang kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Yang keempat, agar ada jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Yang kelima, agar meningkatkan kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja. Yang keenam, agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Yang selanjutnya adalah manfaat penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, perlindungan karyawan. Yang kedua, memperlihatkan kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Yang ketiga, mengurangi biaya. Yang keempat, membuat sistem manajemennya efektif. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Lalu, langkah-langkah penerapan K3. Yang pertama, menyatakan komitmen, menetapkan cara penerapan, membentuk kelompok kerja penerapan, menetapkan sumber daya yang diperlukan, kegiatan penyuluhan, peninjauan sistem, penyusunan jadwal kegiatan, pengembangan sistem manajemen K3, penerapan sistem, dan yang terakhir, proses sertifikasi. Hambatan dalam penerapan K3. 1. Minimnya kesadaran dan kegunaan pihak perusahaan untuk penerapan K3 dalam lingkungan kerjanya. Yang kedua, tidak adanya sanksi hukum yang berat bagi perusahaan yang melanggar standar K3 yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, pekerja atau SDM yang kurang terampil mengoperasikan peralatan kerja. Yang keempat, sikap dan perilaku pekerja yang akan menggunakan alat keselamatan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Yang kelima, kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi tersebut adalah tujuan K3 pada industri adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, dan menjamin setiap sumber produksi digunakan secara efektif dan tidak mengalami gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja. Selain itu, manfaat keselamatan dan kesehatan kerja pada industri adalah agar para karyawan merasa aman saat melakukan pekerjaannya, dan perusahaan juga diuntungkan karena tidak harus mengeluarkan biaya penyembuhan terhadap karyawan yang celaka akibat kerja. Nah, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.